Assalamualaikum Sobat Amis dimanapun berada. Kita akan lanjutkan pembahasan part kelima soal nomor 21 hingga nomor 25. Sebelum itu bagi adik-adik yang ingin memesan file update CWSK 2026 ini silahkan bisa memesan lewat link formulir yang sudah ada di deskripsi YouTube berikut. Dan jangan lupa untuk share serta juga subscribe agar dia lebih semangat untuk bisa membagikan video-video bermanfaat lainnya untuk teman-teman dalam mempersiapkan OSN dan sebagainya. Nah, ini kebetulan untuk soal OSK 2026 ini makin lama makin banyak yang memesan dan semoga ini bermanfaat buat teman-teman dan jangan lupa bagi yang tertarik bisa memesannya ya agar lebih bisa mendapatkan file lengkapnya. Nah, soal nomor 21 kita akan lanjutkan untuk pembahasan berikut. Di sini terkait dengan kombinasi dua barang yang dibeli atau dikonsumsi oleh konsumen. Bisa kita lihat di sini, bila Hanin menghabiskan seluruh tabungannya pendapatan gitu ya. Dia ada dua barang konsumsi, buah manggis dan buah apel. Manggis kita representasikan dengan notasi M dan apel itu A. Nah, jadi kalau misalkan dia beli 12 ini 12 manggis ditambah dengan 5 apel habis seluruh income-nya. Jadi kita tulis I. Nah, ini juga bisa menghabiskan seluruh income-nya atau pendapatannya untuk atau gitu ya 10 manggis ditambah dengan 7 apel untuk seluruh pendapatannya. Nah, diketahui harga manggis itulah seratusan per buah gitu. Nah, di sini kan sebenarnya eh, cara-cara seperti ini kan berapakah pendapatan? Nah, yang ditanyakan adalah ini. Ini kan rumus-rumus kurang lebih pakai substitusi dan teman-teman telah belajar di matematika cara mencari substitusi dan sifat-sifat substitusi, asosiasi dan sebagainya. Nah, kita ketahui harga M itu adalah 100, maka kita inputkan ke sini. Jadi ini persamaan pertama, inilah persamaan kedua. Nah, kita selesaikanlah persamaan pertama. 12 kali 100, yaitu harga manggis 100 ya. 12 kali 100 tambah 5A sama dengan I. Kemudian 10 kali 100 tambah 7A, ini 5 ya, sama dengan I. Nah, kita selesaikan di sini. Berarti apa namanya? Kita selesaikan di sini berarti 1200 tambah 5A sama dengan I. Kemudian 1000 tambah 7A sama dengan I. Nah, kita kurang saja ya langsung. Jadi di sini kita kurangin, ini habis berarti min 2A, di sini 200. Nah, 200 min 2A sama dengan 0, ya kan? Nah, kita pindahkan ke sini. Jadi 200 min 2A sama dengan 0, karena I kurang I kan 0 gitu ya. Nah, berarti 200 sama dengan pindah ke sebelah kanan, 2A, A sama dengan 100. Nah, A inilah price harga A ya, harga apel 100. Nah, untuk mencari income-nya kita hanya memerlukan mencari substitusi salah satu. Bisa persamaan pertama atau persamaan kedua. Misalkan kita pakai persamaan pertama. 12 kali 100, 12 ini 1200 ya, tambah 5A. 5 kali 100 sama dengan I. Berarti 1200 tambah 500 sama dengan 1700. Jawabannya adalah D. Begitupun juga yang persamaan kedua, 10 kali 1200, 10 kali 100 ya. Em, 1000 tambah 700, 7 kali 100, 1700. Jawabannya adalah D. Terkait dengan pendapatan Hanin gitu ya, 1700. Oke, kita lanjut soal nomor 22. Nah, soal nomor 2 ini terkait dengan bagaimana pengukuran ya. Ada berbagai istilah. The measure that indicates preference for combining two inputs. Udah ada kombinasi yang menjelaskan bahwasanya ada dua input barang yang diproduksi, di mana ketika meningkatkan salah satu input, dia harus mengurangi offset offset by a decrease in other. Jadi ketika dia ingin meningkatkan satu input, dia harus mengorbankan input yang lain, yaitu harus dikurangi. Jadi misalkan dalam fungsi produksi kan kita tahu fungsi dari capital dan labor, tenaga kerja, di mana ada dua input, modal, kapital, dan tenaga kerja. Nah, jika
jumlah tenaga kerjanya kita naikkan, sedangkan di sini kita memiliki total cost yang tetap nih. Jadi kalau misalkan kita ingin menambahkan jumlah modal, maka jumlah tenaga kerjanya harus kita kurangin agar biayanya ini sama gitu. Jadi nggak boleh berlebih. Nah di sini kan ada namanya kalau misalkan ingin menambah modal, mau nggak mau tenaga kerjanya harus kita kurangi dan sebaliknya. Nah ini kita sebut namanya adalah marginal rate of technical substitution. Artinya adalah konsep di mana dalam teori produksi ketika kita ingin menambah jadi marginal rate tambahan. Nah, kalau kita ingin menambah satu input, maka kita harus mengorbankan input yang lain. Harus kita kurangin. Jadi ada substitusi. Jadi kalau K naik, L-nya harus kita kurangin. Nah, kalau lebih demikian, agar outputnya itu tetap sama yang dihasilkan. Itu adalah MRTS. Nah, di dalam teori produsen, nah dalam teori konsumen juga sama. Ada dua barang yang kita beli, barang X dan barang Y. Nah, sedangkan income kita tetap, budget kita sama. Nah, kalau kita ingin menambah konsumsi barang X, mau nggak mau kita harus mengurangi jumlah konsumsi terhadap barang Y. Nah, ini sama, namanya adalah MRS. Marginal of Substitution. Nah, ini dalam konsumen. Nah, dalam produsen namanya MRTS, minimum of typo ya, teknikalnya belum. Technical. Jadi jawabannya adalah A, Marginal of Technical Substitution. Di dalam produsen, produksi, sedangkan dalam konsumen MRS. Oke, jawabannya adalah A. Ini cukup gampang, kita lanjutkan ke soal berikut, soal nomor 23. Tahun 25 digemparkan. Nah, inilah kita lihat dalam stock market ya, di mana ada namanya saham dada di sini PT Diamond yang bisa meroket gitu harganya naik terus gitu ya. Nah, setelah itu harganya turun bebas gitu ya. Nah, di sini banyak puluhan ribu investor itu khususnya yang retail terjebak gitu ya. Karena dia beli di harga pucuk, kemudian harganya terus ARB bahkan sekarang konstan ke 50 gitu. Jadi hal ini dimunculkan ketika ada berita ya, sentimennya berita yang dibuat-buat bahkan bohong gitu ya. Misalkan ada investor asing mau menanamkan modalnya ke perusahaan tersebut sehingga berpotensi akan perusahaannya akan besar gitu. Nah, sehingga orang akan membeli saham tersebut ternyata beritanya itu palsu atau nggak benar gitu ya. Sehingga di sini bisa kita lihat satu penipuan atau penyelewengan ataupun apa namanya perbuatan buruk yang merugikan investor dengan melakukan perbuatan yang tidak benar ataupun membuat sentimen berita yang tidak baik di sini akan bisa membuat kerugian besar bagi para investor sehingga kalau kita lihat bagi masyarakat yang ataupun yang mahasiswa ataupun yang masih muda yang ingin belajar investasi gitu ya, dia akan takut gitu untuk berinvestasi ketika harga sahamnya anjlok gitu ya dia rugi besar dan sebagainya. Nah, mana kira-kira langkah efektif yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi para investor agar tidak takut berinvestasi? Nah, memberikan bailout penyelamatan dana. Nah, ini kan sebenarnya nggak bisa. Karena ini sudah sistemnya supply demand gitu ya. Dengan cara tidak benar ya sulit terdeteksi gitu ya. Dan yang cara pemerintahnya adalah jelas memberikan hukuman bagi para pelaku ataupun bagi para emiten begitu. Tapi ya ini nggak bisa kalau melakukan payout langsung. Karena ini nggak langsung nggak bawah otoritasnya pemerintah ataupun ini untuk bisa memberikan penyelamatan dana. Karena ini keputusan strategi investasi berada di tangan masing-masing. Jawaban yang tepat adalah memperkuat pengawasan dan penegakan hukum. Di mana di sini memang kalau misalkan emiten yang ARB itu adalah auto injection bawah yang harganya turun paling rendah gitu ya. Misalkan ada 10%, 15%. Nah, itu biasanya menyangkut gitu ya. Jadi kalau mau jual sahamnya nggak bisa kalau udah ARB. Jadi besok lagi ARB. Jadi eh, BI ataupun pemerintah itu nggak memberikan UMA ataupun apa namanya pemberhentian transaksi dagang gitu ya. Jadi dibiarin aja kalau ARB. Tapi kalau misalkan ARA-ARA naik terus batas maksimal, dikit-dikit dikasih suspend dan sebagainya. Nah, ini yang kekhawatiran ataupun juga menjadi keluh kesah bagi para investor ataupun juga bagi para trading saham dan sebagainya.
Ini kalian masukin ke sini agar teman-teman bisa menjadi bahan untuk bisa belajar dan juga masuk ke satu pembahasan di USK mengenai eh, pasar modal. Jadi langkah yang bisa dilakukan tentu memulihkan kepercayaan investor dengan pengawasan yang baik, memberikan efek jerah bagi para emiten ataupun bagi para smart money ataupun bagi para eh, big money gitu ya yang memiliki berupaya untuk melakukan manipulasi pasar ataupun influencer dan sebagainya. Jawabannya adalah A ya. Nomor 24, pada tahun 2025 ada Nobel Ekonomi jatuh kepada Mokyr, Agion, dan Howitt gitu ya dalam sebuah kontribusi mereka mengenai sustainable innovation gitu ya terkait dengan bagaimana pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini dia memunculkan sebuah teori namanya creative destruction. Destruction itu kan dalam bahasa Inggris artinya adalah perusakan. Perusakan yang kreatif. Nah, gimana sih maksudnya adalah perusakan yang kreatif? Nah, kebijakan ekonomi yang paling sesuai untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang. Nah, di sini creative destruction. Jadi ya nggak gitu-gitu aja terus kebijakan ekonomi harus harus kebijakan ekonomi yang inovatif dan kreatif agar masyarakat agar ekonomi itu tumbuh secara sustain. Misalkan kalau pertumbuhan ekonomi tinggi ya nggak harus dikit-dikit naikin pajak ya itu kan nggak kreatif gitu ya. Ya nggak tahu negara mana yang menerapkan seperti itu. Cara yang paling kreatif adalah ya masyarakatnya diberikan kemudahan untuk berinvestasi, harga stabil, lapangan pekerjaan tumbuh, investasi tumbuh gitu ya, ekspor tumbuh. Nah, itu kan meningkatkan GDP dan sebagainya. Nah, ini kan sampai sekarang pemerintah kita masih belum kreatif dalam menciptakan ekonomi yang sustain. Nah, mana kira-kira? Jawabannya yang A memberikan proteksi tinggi kepada industri lama nggak mungkin ya. Proteksi ini akan meruntuhkan inovasi, menekankan masuknya perusahaan baru asing untuk menjaga stabilitas. Kalau masuk-masuk terus, khawatir nanti kalau misalkan em, industri lokal, perusahaan lokal akan tersaingi ataupun juga kalah dan sebagainya tanpa adanya pembatasan. Memberikan insentif besar untuk research, teknologi dan inovasi proses produksi. Nah, ini jelas sebenarnya jawabannya. Yang baik-baik aja yang jawabannya yang kita pilih gitu. Jawabannya adalah C. Jadi dengan adanya teknologi, misalkan kita lihat dalam teorinya apa namanya pertumbuhan ekonomi eh, Solo dan sebagainya itu kan pakai fungsi produksi adanya pengaruh dari teknologi. Misalkan kalau teman-teman lihat di sini fungsi dari eh, A kali K, koma L. Nah, jadi capital double ini nggak manual lagi, ada pengaruh teknologi. Jadi kapital yang pengaruhnya sudah teknologi ya dan tenaga kerja yang sudah apa namanya sudah melekat dengan skill teknologi. Jadi kapital efektif ya. Jadi ini adalah produktif yang sudah kena produk apa teknologi modal yang apa namanya yang sudah eh, ada teknologi dan kerja yang sudah melek terhadap teknologi. Jadi ada faktor A ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sustain. Nah, kemudian kalau kita lihat soal nomor berikutnya, soal nomor 25 terakhir, berikut ini yang merupakan ciri-ciri manajemen berdasarkan bidangnya. Pertanyaannya mana fungsi manajemen SDM? Manajemen SDM identik dengan terkait dengan tenaga kerja, labor, jadi bagaimana dia merekrut ataupun menerima ataupun mengelola sumber daya manusia yang produktif di sini, memiliki produktivitas yang tinggi. Nah, jadi mana kira-kira yang masuk fungsi manajemen? Melakukan organisasi staff, benar. Melakukan peningkatan skill timnya dengan pelatihan, benar. Meningkatkan produktivitas anggota dengan reward dan punishment bagi yang melanggar, benar. Melakukan pemasaran, nah ini terkait dengan marketing ya. Beda divisi, marketing, marketing manajemen, iklan, pemasaran sebagai pengawasan produksi terkait dengan production management. Nah, ini salah. Jawaban yang tepat adalah A, 1, 2, dan 3. Nah, itu kita udah sampai 4 ke 5 dan jangan lupa untuk teman-teman bisa melihat rekaman berikutnya. Demikian yang bisa kita berikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk nantikan video berikutnya 4 ke 6 kita bahas soal nomor 26 hingga nomor 30.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.